Wala haula wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu beribadah kepada Allah, salat maghrib yang insya Allah dilanjutkan dengan isya secara berjamaah yang diselingi di tengahnya dengan majelis ilmu yang merupakan juga kewajiban kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim setelah Ramadan harusnya melanjutkan perjuangannya ketika di bulan Ramadan yang lalu. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Di antara tanda kebaikan amal seseorang itu adalah kebaikan kelanjutannya. Artinya ketika kita pengen ngecek Ramadan kita ini diterima apa enggak, maka sebenarnya indikatornya setelah Ramadan. Kalau waktu Ramadan rajin tarawih, bar Ramadan belas enggak pernah qiyamul lail, maka itu kemungkinan Ramadannya bermasalah. Sehingga yang terbaik setelah Ramadan adalah melanjutkan perjuangannya. Sehingga Allah mengingatkan, wala takunu kalladzina qadar ghuslaha min ba'di quwwatin ankasa. Jangan seperti orang yang memintal kain dari benang sehelai demi sehelai, jadilah kain. Begitu udah jadi kain diuraikan lagi. Itu kalau orang Jawa bilang mau kurang gawean. Jadi benang jundet sudah dirapikan, begitu rapi sudah tarik ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang diminta dari kita adalah qul amantu billah sumastaqim. Katakan Rabbu Allah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Sehingga istiqomah ini tidak lantas harus sama dengan Ramadan yang lalu. Istiqomah dirumuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul amal ila Allah adwamuha wa in qalla. Amal yang terbaik di sisi Allah itu yang ajak walaupun sedikit. Sehingga ketika Ramadan yang lalu dengan bisa tarawih 11 rakaat setiap malam, maka selepas Ramadan kalau memungkinkan segitu ya monggo. Kalau tidak maka disesuaikan. Misal 6 plus 3, oh ternyata kecapean ya 4 plus 3. Ternyata ketiduran kelamaan ya 2 plus 3. Bahkan ketika mepet sekalipun 5 menit sebelum adzan subuh dengan bisa hanya 1 rakaat witir, itu masih lebih baik daripada tidak. Demikian juga ketika Ramadan kemarin kita bisa baca Quran sehari 1 juz, maka sekarang misal setengah juz sehari, oh ternyata susah 1/4, oh susah 1/3, oh selembar 2 halaman bolak-balik ya susah, ya wis halaman susah, setengah halaman 10 ayat nggak sanggup ya 5 nggak sanggup 3 nggak sanggup 1 nggak sanggup berpadu wegah. Maka seorang muslim yang sudah latihan sebulan itu tuh harus kemudian melanjutkan, harus gitu kan, jangan sampai ditinggalkan. Karena kalau rumusannya sama kayak kemarin tentu nggak ada yang sanggup. Saya itu di 10 yang terakhir itu sudah istilahnya ngomongin, wong Jawa ngarani tele-tele. Jadi bar subuh, bar dhuwur enten teng balai kota, nggih bar asar, terus sadurunge buka, terus bar tarawih. Mungkin saya enten kajian apa niku? Itikaf niku 9 sampai 10, 11. Kan omah niku pun kesel. Oleh bojo kula, ayo makan ning Istiqlal. Siap. Jadi mriki sebelum terakhir diborong jus gitu kan. Ya ora sanggup borong jus sampai rumah jam 1 gitu. Mau tidur takut kebablasan gitu. Enggak berani tidur, dileleke. Etok-etoknya pakai sahur itu. Iso masak Mas boten, masak mie balik. Lah bojone ning ndi yo ngewangi masak mie. Begitu udah selesai pakai sahur, bocil-bocil dijak sahur gitu kan, begitu rampung, ya mangkat melih ngeten jadwal. Lah jadwalnya pas niku ten Gilingan, yang rugi ten Gilingan. Lewati RRI, oke memedi.
Jadi spesial dan gilingan niku RRI niku walaupun puasa Medine ora dicencang karo Gusti Allah. Udul. Nyebrang rel sampai gilingan nyebrang rel kan tadi RRI do nyebrang rel. Niku Medine tambah serem ya. Jadi orang lanang ora wedok, bencong. Udah pakai gamis, udah rapi sambil ngantuk nek ngebut kuatir nabrak nek alon-alon tekan ya kula pilih alon to. Ngono ki ya diawe lho. Wis go gamis. Ini Mas. Dasar memedi. Untungnya ra godit. Lah nek godit meh mampir nggih mboten. Godit yo bablas. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah lah niku nek napa istilahnya? Dibaleni bendino ora sanggup kula. Sampai hari itu tuh kaki itu kita ngeten iki mester napa karpet itu mboten krasa. Mentok bas. Jadi begitu sampai rumah niku langsung kayak wong semaput. Tangi-tangi dhuwur gitu. Dhuwur bangun pun itu juga karena adzan ya. Kalau enggak ada kewajiban sholat ya mungkin bablas nanti asar itu. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pas racikan Nabi SAW atau penyampaian Nabi SAW tentang istiqomah itu adwamuha wa inqala acep walaupun sedikit. Jadi nggak usah kayak kemarin. Karena kemarin itu udah latihannya. Nah, saya punya teman itu habis puasa bulan Syawal masuk awal-awal Syawal itu kita dijak dan sok Pak Amin Gading lewat keraton. Nah, dia bilang kayak lu enek pusat pendidikan TNI topografi. Aku pernah dilatih di situ sebulan. Mau sebulan full ya ora. Sabtu Minggu aku yo mulai. Nek dalu napa ngeten mriku. Ya ning kono Mas, cuman ya nek pergi metu golek angkringan. Lah berarti mboten full to, nggih. Nah, itu pelatihan kepemimpinan di situ untuk sampai pensiun gitu. Maka kita sebagai seorang muslim karena dihadapkan pada musuh yang nyata yaitu syaitan senajan enggak kelihatan dan itu ada sampai kita mati terus-terusan kita harus berjuang melawannya. Innahu lakum aduwwum mubin, dia itu benar-benar musuh kamu yang nyata. Fattakhiduhu aduwwa, ambillah dia menjadi musuh. Maka kita diminta untuk latihan setiap tahun. Hasil latihannya diaplikasikan, jangan boten. Makanya tadi Ibnu Katsir mengatakan min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Di antara tanda suksesnya seseorang mengamalkan suatu kebaikan pada masa dia mengamalkan adalah setelahnya. Karena kalau setelahnya ini awalnya nggak sholat terus pas Ramadan sholat Ramadan nggak sholat, jadi Ramadannya sia-sia. Jika Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah ini sedikit tapi terus dan ini terjadi hatta ya'tiyakal yakin, harus dilanjutkan sampai kemudian Allah menjemput kita alias meninggal. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan sekalian mumpung momennya, terkait dengan ucapan Idul Fitri, ternyata setelah saya cari-cari itu Nabi nggak pernah secara khusus mengajarkan ini loh ucapannya. Dan apa yang diajarkan Nabi juga nggak selalu bisa kita terapkan. Contoh misal Nabi pada waktu itu terkadang ke masjid pakai sendal karena alas di masjidnya ini pakai tanah. Tapi sebelum masuk masjid diusap-usapkan dulu di depan 3 kali. Nah sehingga ada satu riwayat Nabi itu ngimami, Jibril mengingatkan, "Hei Muhammad, sendalmu ada najisnya." Kemudian dicopot ditaruh di sebelahnya. Nabi melanjutkan sholatnya. Nah ini menjadi dalil zaman dulu orang masuk masjid pakai sendal. Tapi itu sekarang nggak bisa diterapkan. Bahkan dengan Masjid Nabawi pun tidak boleh tuh pakai sendal. Disiapkan plastik untuk dimasukkan sendal jenengan untuk dibawa ke dalam. Dan contoh lagi misal zaman dulu ditetapkan tentang bab ihyaul mawat, orang yang mendapati tanah yang mati yang nggak pernah digarap terus digarap, itu dia boleh memilikinya. Nah, saat ini misal lemah kajengan ibu atau digarap tak garap mau tak PE gitu, seneni uang mesti kan. Nah maka nggak semua sunnah itu bisa diterapkan. Nah dalam kaitannya dengan ucapan Idul Fitri, ya, ulama mudah-mudahan saya nggak salah, tidak ditemukan atau saya belum pernah melihat atau mendapatkan satu dalil pun Nabi mengajarkan sahabat mengucap iki itu. Nah, yang ada riwayatnya adalah dari Imam Ahmad disebutkan bahwasanya
An Jubair bin Nufair, dari Jubair bin Nufair, karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idzal taqau yaumal id yaqulu ba'dhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka. Para sahabat Nabi kalau bertemu sesamanya, berarti ini ucapan para sahabat. Nah, pada hari Id, apakah itu Adha Idul Fitri, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Nah, sehingga ini sunnah yang dilakukan oleh para sahabat. Oleh karena itu Nabi nggak pernah mencontohkan, ini contoh dari para sahabat. Nah, maka karena ini adalah contoh dari para sahabat, saya mencoba untuk mencari rujukan fatwa ulamanya. Saya dapati fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, mufti Saudi Arabia pada zamannya. Ketika ditanya ucapan Idul Fitri yang tepat itu apa, beliau menjawab bahasanya tidak ada aturan baku ucapan Idul Fitri dalam Islam, sehingga dikembalikan kepada urufnya masing-masing. Uruf itu adat kebiasaannya masing-masing. Nah, catatannya jangan sampai berisi kalimat yang jelek atau bermuatan dosa, kata-katanya itu. Nah, sehingga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembalikan ke konteks negeri kita kan puluhan tahun atau entah berapa tahun sudah dimulai, itu ada ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, gitu kan. Nek orang Jawa Sugeng Riyadi, nek orang Indonesia selamat hari raya Idul Fitri, gitu kan. Maka semua itu tidak dilarang. Nah, nek tak tambahi yang dicontohkan sahabat, boleh enggak? Boleh. Jadi misalnya dengan lengkap taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal siyamana wa siyamakum, qulu amin wa antum bi khairin, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, Sugeng Riyadi, selamat hari raya Idul Fitri. Ya, itu boleh. Atau dengan mau ikut-ikut negara-negara Eropa, mereka suka mengatakan Idul Mubarak, itu dihansal. Sehingga dalam hal ini kita fleksibel atau luas saja, tasamuh, berlapang dengan apa yang ada di masyarakat, selama isi kalimatnya baik. Minal aidin wal faizin kan semoga kita dikembalikan kepada kesucian, dan semoga kita menjadi orang-orang yang dimenangkan, kira-kira begitu maknanya gitu kan. Nah, karena itu baik ya, nggak apa-apa. Hanya saja catatannya, mohon maaf lahir batin ini loh. Kadang orang niku menunggangi kata-kata mohon maaf lahir batin. Begitu lahir batin yo, podo-podo terus yes, berarti utangku biar lunas. Nah, niku. Catatannya di situ, lahir batin tidak melunaskan hutang. Nah, sehingga kalau memang panjenengan punya hutang, maka harusnya jangan cuma lahir batin yo, tambahi kalimatnya yang jelas. Mohon maaf lahir batin yo, utangmu biar dianggap lunas yo. Nek dia mengatakan tak sahke lunas, itu lunas. Tapi kalau dia tidak mengucapkan dan tidak ada lafal melunaskan, maka itu tidak pernah menjadi lunas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi pernah melihat ke langit dan kemudian Nabi mengatakan subhanallah manazala minat tasjid, maha suci Allah yang turun barusan ini sebuah ancaman yang keras. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu ya Rasul? Kemudian Nabi SAW menjawab, walladzi nafsi biyadihi, demi yang menggenggam jiwa Muhammad, law anna rajulan qutila fi sabilillah, sekiranya ada orang yang terbunuh di jalan Allah, summa uhya, kemudian dihidupkan lagi, summa qutila, kemudian mati lagi, summa uhya, kemudian hidup lagi 2 kali, summa qutila, kemudian mati lagi di jalan Allah 3 kalinya, wa alaihi dain, dan dia punya utang, mata khalal jannah hatta yumdu an hudainu, maka dia enggak akan pernah masuk surga sampai utangnya lunas. Makanya saya mencoba untuk mengilustrasikan dahsyatnya utang piutang kalau enggak dilunasi ini dengan angka yang enggak banyak, sedikit. Misal saya contohkan 25.000. Nah, 25.000 kita punya utang enggak kita bayar, pada hari itu tidak berlaku lagi mata uang dinar dan dirham, emas dan perak, apalagi uang kertas enggak berlaku. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hutang itu akan diselesaikan dengan mengambil pahala kita. Maka kalau 25.000, misal kita sholat tadi dalam satu riwayat pahalanya 25 kebaikan, riwayat yang lain 27 kebaikan. Kita ambil saja yang 25 kebaikan. Maka berarti 25.000 untuk melunasi kita butuh 1.000 kali sholat jamaah. Kalau setahun itu 300, berarti kita butuh 3 tahun sholat jamaah untuk melunasi duit 25.000. Rugi eman-eman.
Makanya yang terbaik dari orang-orang yang punya masalah dengan sesama kaum muslimin, Nabi mengingatkan ad-dulmu salasah, kedzaliman itu ada 3. Ad-dulmu la yaghfiruhu, yaitu kedzaliman yang dibawa mati tidak akan diampuni, yaitu dosa kesyirikan, maka ini harus kita bereskan. Kemudian yang kedua, ad-dulmu yaghfirullah, kedzaliman yang mampu diampunkan oleh Allah dan sangat mudah untuk diampunkan, yaitu kedzaliman pada diri kita sendiri. Misal kita pernah melakukan kemaksiatan terkait kita, misal mabuk, judi atau apa, maka Allah dengan mudah akan mengampunkan kalau itu lupa untuk ditobati di dunia. Nah yang ketiga, ad-dulmu la yatrukuhu, kedzaliman yang gak akan Allah tinggal diamkan. Nah ini kedzaliman seorang manusia kepada manusia yang lain. Salah satunya matlul ghani dulmun, orang punya duit tapi gak mau bayar utang. Nah ilustrasinya nih, wow, 25.000 itu kalau nggak kita bayar itu bisa nyedot pahala sholat jamaah telung tahun 1000 kali, dan itu musibah besar. Itu baru 25.000 rupiah. Bagaimana kalau 25 miliar? Bagaimana kalau 25 triliun? Itu luar biasa mengerikan. Makanya saya sedih ketika ada jamaah itu yang kemudian ngomong, Mas, bejo kayak korupsi atau merugikan negara 300 triliun, penjara ini mau 6 tahun. Mbok ono aku yo gelem di penjara dikek semono gitu. Ampun, itu memang hukum di dunia ngoten niku enggak akan pernah tercapai titik keadilan. Nah, maka nanti di akhirat Allah detail sekali. Makanya wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Saya ayat ini kalau mau nyontohin, saya nyontohin yang paling sepele. Contoh nih Pak, jenengan nembe jumeneng ngeten iki pengaosan, iseng-iseng jenengan upil cilik niku lho. Niku nek jenengan budalken masjid jenengan untuk pahala apa itu dosa? Dosa senajan cilik gitu kan. Makanya jenengan enten masjid ngeten iki sambil mendengarkan pengajian, ampun ngupil dibuat sembarangan, kantongi. Kok ning RP nek upile kancane dijikuk Pak dikantongi malah untuk pahala. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kedzaliman sekecil apapun di dunia ini nanti di akhirat Allah akan ngitung. Makanya jangan pernah bangga gitu dengan sesuatu yang bukan milik kita, apapun bentuknya. Kalau punya milik kita menabung. Hakim yang ketangkep niku sinten niku? Enten Kyai Kartosuro, SMP Kartosuro, SMA Kartosuro, itu terkenal dermawan. Wah, asal ada kegiatan apapun dia donatur. Mau kegiatan keagamaan, sosial, budaya, pokoknya dia donatur. Tapi ketangkep gitu kan. Nerima suap, termasuk yang nerima suap 60 miliar itu kan, untuk meloloskan atau membatalkan kewajiban membayar denda kepada negara sekian puluh triliun pada beberapa perusahaan minyak sawit. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, mereka hari ini bisa jual beli hukum, bisa memperkaya diri dengan cara-cara seperti itu, dan bahkan di masyarakat ketok wong hebat, wong mulia, mereka punya duit. Tapi ketahuilah nanti di akhirat setiap rupiah bahkan setiap sen itu akan dipertanggungjawabkan. Makanya di sini disebutkan tidak akan pernah bisa masuk surga kata orangnya mati syahid kalau utangnya belum dilunasi. Bahkan 3 kali mati syahid tidak bisa. Padahal orang mati syahid itu kalau matinya ke kuburan mungkar nakir nggak mau tanya jawab, nggak mau nanya ini ke halin dulu, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, nggak mau nanya, langsung aja. Begitu kemudian dibangkitkan ada hisab mizan, itu juga tidak dilakukan karena memang ini orang khusus spesial. Begitu di telaga itu dia juga dikasih tempat kedudukan yang spesial agar bisa meneguk air dari telaga Al-Kautsar. Begitu naik Sirat itu juga nggak akan kepleset karena diberikan kemudahan untuk jalan di Sirat yang kecil dan licin dan menggelincirkan. Begitu sampai depan pintu surga, jane pintunya itu ada sendiri, pintu al-jihad, tinggal masuk tapi nggak boleh masuk kalau utangnya belum lunas. Niki orang mati syahid, bagaimana halnya dengan orang yang nggak mati syahid? Itu tambah ruwet lagi ceritanya. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya dalam kasus Pak Hakim yang di Indonesia itu nggak kurang-kurang, peraturan sudah lengkap, kode etik juga sudah mencakup 10 etika hakim, nggak kurang-kurang. Tapi yang kurang ternyata wallahu alam mungkin keimanan. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, keimanan dibangunnya di rumah Allah. Makanya Nabi mengatakan wastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah. Tidaklah penduduk satu negeri itu mau berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah membaca ayat Quran dan mempelajari isinya, Allah akan berikan ketenangan.
duit tenang, rantai duit tenang, gaji sidik tenang, gaji oke tenang. Yang hari ini kita saksikan, pemerintah mencoba untuk memformat gaji ditambahi terus, tapi faktanya apakah mengurangi pelakunya? Tidak, bertambah pelakunya, bertambah terus karena tidak dilandasi pada keimanan. Makanya pulau itu awalnya dicoba sekali misi dan balai kota, matur nuwun jazakallahu khair. Terus 2 kali, sebulan 2 kali, bariku sebulan 2 kali, bariku terus ditawari, nanti Jumatan mas, isi mas, siap gitu kan. Kenapa? Karena saya ngomongkan korupsi gini biasanya di masyarakat gini. Nah masyarakat gini kadang terus balik ke saya, dengan menjelaskan korupsi ini punya awal dewi, mempengaruhi apa tuh mas gitu. Nah pripun saya ini yang balai kota, insya Allah pak nanti kelakon itu dengan. Jadi saya dikasih kesempatan ngisi di balai kota. Saya akan ngomongkan korupsi dan saya sudah ngomong sama kepala inspektorat, nanti saya temanya tentang korupsi, mangdugi gitu, mangrawuh gitu. Iya mas. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian ada sebuah tema menarik dari salah satu kajian ibu-ibu yang saya ampu. Beliau meminta disiapkan judul, udah berlalu sih. Setelah Idul Fitri kita mau kemana? Ya, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, tadi setelah Idul Fitri kita meningkatkan amal ibadah kita, istiqomah. Kemudian setelah Idul Fitri kita mengucapkan ucapan-ucapan yang baik kepada saudara kita. Nah pertanyaannya, mau setelah Idul Fitri kita kemana? Mungkin diantara kita sudah ada yang piknik, sudah ada yang silaturahmi dan seterusnya. Mungkin ada juga yang ziarah dan seterusnya. Maka di dalam Al-Quran ketika ditanya fa'ina tadhabun, lalu kamu kemana? Maka saya dapatkan pada Quran surat At-Takwir, Allah Subhanahu Wa Taala memulai penjelasannya dari ayat yang ke-19. Allah menjelaskan tentang Al-Quran. Innahu laqaulu rasulin karim. Quran itu adalah benar-benar firman Allah yang dibawa turun oleh Rasulin Karim, Rasul utusan yang mulia. Utusan yang mulia dalam ayat ini maknanya adalah malaikat Jibril, bukan Nabi Muhammad. Dalam ayat ini dari sisi mufasir memaknai ini yang membawa Jibril. Jadi firman dibawa dari langit ketujuh turun ke langit dunia pas bulan Ramadan. Makanya Allah menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan bulan itu diturunkan Al-Qur'an, di situ semuanya baru dari langit dunia ke dunia itu mufassalan, bertahap sesuai dengan peristiwa sejarah yang terjadi. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, siapakah Jibril? Jibril selain mendapat julukan Rasulun Karim, dia juga dikuatin indadil arsy makin. Dia juga malaikat yang memiliki kekuatan dan memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai ars. Nah, Jibril ini di antara para malaikat adalah malaikat yang paling besar, penghulunya para malaikat, komandannya para malaikat. Jadi dalam bab iman kepada malaikat, malaikat itu ada yang punya sayap 2, ada yang punya sayap 4, 6, 8. Jibril itu sayapnya 600, bukan banget. Mutain sama amin. Dan dia di alamnya sana, alam malaikat, dia adalah matur nuwun. Nah, di alamnya sana Jibril itu malaikat yang ditaati dan dia juga Al-Amin, yang dipercaya. Jadi ternyata yang punya gelar Al-Amin tidak cuma manusia tok, di kalangan malaikat itu ada, yaitu Jibril. Nah, Jibril dari langit ke-7 ke langit dunia dia yang bawa, dari langit dunia ke dunia dia yang membawa secara bertahap. Nah, diserahkan juga kepada manusia Al-Amin juga. Nah, itulah Nabi Muhammad. Kenapa yang bawa dari langit harus Al-Amin dan kenapa yang menerima harus Al-Amin? Karena asas dari Al-Amin ini orangnya, makhluknya bisa dipercaya sehingga tidak akan korupsi. Nyambung ke tadi. Makanya ketika Jibril itu diminta untuk membawa firman dari langit ke-7 ke langit dunia, malaikat yang di tengah-tengah ini bertanya, "Madza qala rabbuna?" Apa yang difirmankan Rabb kita? Kata Jibril, qaulul haq wa huwal aliyyul kabir. Firman yang benar dan diucapkan oleh Rabb yang maha tinggi dan maha besar. Para malaikat yang bertanya dijawab begitu, sudah selesai. Enggak nanya lagi maksudmu apa, karepmu piye kayak manusia itu, udah diam sudah ketika sudah dijawab. Bawa turun terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW.
langsung Jibril mengucapkan Iqra. Karena kalau ditambahi kalimat lain khawatir ketambahan, karena firman dari sananya ya langsung bunyinya Iqra. Dan delalah Iqra itu bunyinya artinya bacalah. Delalah yang disuruh mengucapkan Iqra atau bacalah itu adalah orang yang nggak bisa baca. Jadi kalau orang nggak bisa baca disuruh baca, jawabannya aku raiso moco, ma'ana biqori, aku tuh nggak bisa baca. Jibril pun mengulangi Iqra. Nabi pun juga mengulangi mana biqori, aku nggak bisa baca. Dari situ kemudian Jibril memahami ini maksudnya tak kon baleni, neng dek kok memahami malah aku raiso moco malah disauri. Nah akhirnya Jibril pun mengulangi dengan kalimat yang lebih panjang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Di situ Nabi memahami nek maksudnya kon mengulangi. Maka beliau pun kemudian mengulangi dan akhirnya beliau hafal Quran secara lisan, dihafal bukan ditulis, tidak tertulis. Makanya beliau disebut al-ummiyin. Nah nanti nyambung dalam bab di sini setelah dijelaskan tentang kenabian Nabi Muhammad, ternyata nubuat Nabi Muhammad itu ada di dalam Alkitab. Salah satunya bunyinya firman itu akan kami sampaikan kepada utusan, yang mana firman itu akan kami masukkan ke mulutnya. Nah, mulut ini yang kemudian kita pahami sebagai dihafal, dan fakta sejarahnya Muhammad SAW menghafal Quran bukan menulisnya. Loh, bukankah ada penulis wahyu? Iya, yang nulis sahabat, tapi Nabi juga nggak membacanya. Kenapa? Karena Jibril hanya menurunkan kepada Nabi, dan Nabi kemudian menyampaikan ke sahabat suruh nulis. Jadi bukan kemudian Jibril minta ditulis, Nabi hafalan dari tulisan. Nah, enggak kayak gitu. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mutoin sama amin, yang membawa ini adalah malaikat yang ditaati dan malaikat al-amin yang dipercaya sehingga tidak korupsi satu huruf pun, bahkan satu harokat pun tidak. Bahkan dalam ilmu nahwu dan sorok perubahan harokat itu bisa diketahui dalam bahasa Arab. Kalau fa'il itu ya harus dhammah, kalau maf'ul itu ya harus fathah, itu udah ketahuan. Kalau sampai berubah hurufnya itu sudah ketahuan. Misal kudune yadribu kok tadi yadriba, itu udah tidak mungkin yadriba itu. Kecuali depannya ada kata lan, la yadriba, nah itu masih mungkin. Tapi kalau tiba-tiba yadriba Muhammadun, ini udah jelas salah. Padahal harokatnya tok. Belum nanti kalau hilang huruf B, belum nanti kalau hilang titik E, itu udah berubah lagi. Sampai kadang itu lafadznya mirip tapi sebenarnya beda, itu akan menjadikan hilang maknanya atau berubah maknanya. Saya sering contohkan ba, kemudian hamzah, kemudian ro, bikrun. Kemudian yang satunya ba, kaf, kemudian ro, bikrun. Bikrun sama bikrun meh podo. Yang satu artinya sumur, yang satu artinya perawan, loh beda. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang Muslim ketika memahami benar tentang pemilihan kenapa Allah memilih Quran ini berbahasa Arab, hikmahnya luar biasa. Salah satunya adalah sebagai bentuk penjagaan agar tidak bisa atau sulit untuk dipalsukan. Dan memang karena mudah dititeni harokatnya, setelah ini ketemu ini, setelah itu ketemu itu, maka Quran itu lebih mudah dihafal. Makanya akan didapatkan ribuan bahkan mungkin jutaan orang yang sudah hafal Quran, tapi tidak akan pernah ditemukan satu manusia pun di muka bumi yang hafal Alkitab. Tidak ada. Dengan enek tak weruh wonge gitu. Zaman dulu ada yang hafal Taurat, itu namanya Uzair, tapi sudah nggak ada. Dan itu memang Allah membuat dia hafal. Dan Taurat itu bagian kecil dari Alkitab. Jadi Alkitab itu dibagi dua, perjanjian lama, perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama itu ada Taurat, ada Zabur. Zabur itu disebut Mazmur. Kemudian ada kitab-kitab karangan-karangan orang-orang tertentu juga ada di situ. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti detailnya soal itu kita bahas. Nah, kita kesini dulu pemanasan. Nah, firman yang dibawa oleh malaikat yang ditaati, mutoin sama amin, disampaikan kepada manusia al-amin. Allah tegaskan bahwasanya Nabi itu ketika hidup di dunia sebelum mendapatkan risalah, orang Quraisy itu sepakat akhlaknya paling baik, orangnya paling jujur, orangnya paling sopan, paling santun, paling segala-galanya. Mereka sepakat akhlak Muhammad la'ala khuluqin adim, akhlakmu itu yang sangat mulia pada zaman itu. Saking mulia sampai orang kalau mau safar itu mesti nitip rumah.
sak isi-isine. Kalau kita dititipi omah gitu, Mas titip omah gitu kan. Engko sing dibalik kopine entek gitu kan. Atau gulone kelong atau mungkin nopo listriknya kanggo gitu kan. Nah, tapi Nabi tidak pernah nyolek-nyolek kayak gitu. Nah, maka Jibril tidak pernah korupsi, Nabi Muhammad tidak pernah korupsi. Nah, sayang seribu sayang, begitu beliau setelah mendapatkan wahyu menjelaskan tentang keimanan, ketauhidan, disitulah orang-orang kafir mulai tersinggung. Ketika Nabi meluruskan Tuhan yang benar seperti ini, bukan yang seperti itu, mereka mulai tidak mau. Mulailah dikasih julukan sebagai syair penyair. Quran itu mau syairmu. Atau kemudian yang kedua sahir penyihir. Parah lagi yang ketiga majnun. Nabi dijuluki sebagai orang gila. Makanya puncak julukan ini kemudian dituliskan atau diwahyukan oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad pada ayat yang ke-22 setelah menyebutkan Quran itu dibawa oleh malaikat Muta'in sama Amin yang ditaati dan yang lagi terpercaya, yang ayat dua-duanya Allah membantah klaim orang-orang kafir Quraisy kalau Muhammad ini orang gila. Allah membantah dengan mengatakan wa masahibukum bimajnun. Temanmu itu yang menerima Quran itu bukan orang gila. Ini udah tuduhan yang paling parah, gila. Berarti nih yang gila aja enggak, bawahnya pasti indah. Gila yo enggak, tukang sihir yo enggak, kemudian tukang syair yo tidak. Kenapa? Karena dia adalah Al-Amin sebagaimana yang kamu kenal selama ini. Kemudian walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan dia Muhammad benar-benar telah melihat Jibril di ufuk yang jelas, dalam bentuk yang nyata, dalam bentuk aslinya. Dan saking gedenya begitu Jibril membuka sayapnya yang 600 buah itu, maka tertutup pandangan timur, barat, selatan, utara, nutupi, nggak kelihatan, saking gedenya. Dan Nabi ketemu Jibril dalam bentuk asli itu 2 kali, yaitu ketika disebutkan ayat ini dan juga ketika menerima perintah sholat 50 kali. Nah, di situ Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, Jibril namanya dari langit ke dunia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan di Sidratul Muntaha Jibril nggak mau ikut karena merasa tidak punya wewenang gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah pastikan Nabi Muhammad tidak korupsi dengan firman-Nya pada ayat yang ke-24, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan dia Muhammad tidaklah kikir dalam menyampaikan wahyu. Artinya wahyu yang kita terima itu tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, semuanya utuh, tidak dikurangi, tidak dicuil, tidak ditambahi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Allah pastikan juga wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran dari awal sampai akhir tidak pernah terkontaminasi perkataan setan. Adapun kitab-kitab yang lain maka akan terkontaminasi perkataan ahli sejarah, terkontaminasi orang-orang yang mengaku sebagai rohaniawan dan seterusnya. Dan itu mudah untuk diidentifikasi. Jadi misal nanti di kitab ini menyatakan A, nanti di kitab lain tentang tema yang sama menyatakan B. Apakah tentang nama orang, apakah tentang jumlah orang, apakah tentang hari tanggal tertentu, kejadian tertentu, ataukah nama silsilah, itu nanti di beberapa posisi itu berbeda. Makanya sudah ada yang menyusun tentang kontradiksi Alkitab atau Bible, dan itu mudah untuk ditemukan. Nanti kalau saudara-saudara kita yang non muslim itu mau mencari tahu hidayah dengan benar, itu sebenarnya mudah banget untuk tahu, itu mudah banget. Dan insya Allah nanti kita kupas pelan-pelan. Jadi di sini dibahas tapi nggak banyak, nanti tak kupas sebanyak-banyaknya biar dengan plong gitu kan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ayat 26 ini yang tadi menjadi pengantar saya, fa aina tadhabun. Kalau kita sudah tahu Quran itu beneran firman Allah, dibawa oleh Rasulun Amin, Rasulun Karim, diterima oleh Rasulun Amin juga Muhammad SAW, dan kemudian tidak ada perkataan syaitan, tidak ada perkataan kontaminasi dari mana-mana, maka Allah mempertanyakan kepada kita, fa aina tadhabun, terus kowe kabeh meh ning ndi? Nek enggak kembali kepada Quran, kalian semua mau kemana? Kalau enggak kembali belajar Al-Quran, mempelajari isinya, terus kalian mau ngapain? Padahal kalian menyatakan pengen masuk surga, padahal kalian pengen menyatakan pengen selamat dunia akhirat, padahal kalian menyatakan pengen tenang hidup di dunia, dikubur sampai di akhirat. Tapi kok nggak mau kembali kepada Quran? Makanya ini menjadi PR bagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, koreksi buat kita. Dan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala ini sifatnya majas retorika, nggak usah dijawab, kita sendiri yang harus
mempertegas kedudukan kita. Fa'aina tadhabun in huwa illa dzikrul lil alamin. Padahal engkau tahu yang namanya Quran itu adalah sebagai peringatan buat semesta alam. Liman sa'a minkum ayyastaqim, diperuntukkan buat mereka yang menginginkan jalan keselamatan, jalan lurus. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Bahkan ingin tok itu belum tentu menyebabkan seseorang bisa berjalan di atas jalan yang lurus kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Makanya ketika kita memahami dengan benar ayat-ayat tadi, maka kita akan dapati kenapa kita sehari 17 kali minta ihdinas siratal mustaqim. Itu permintaan kita agar Allah memperkenankan hati kita terbuka terus untuk hidayah. Tapi tidak cuma kita minta, kita juga harus mengeksekusi dengan baik dan benar dengan kembali ke majelis ilmu. Makanya dalam bab Al-Quran itu urutannya ada 4. Yang pertama, jenengan yang belum bisa baca, mang belajar baca. Begitu sudah bisa baca, maka jenengan mang tahsin. Begitu sudah tahsin, mang tahfidz. Begitu sudah tahfidz, tadabbur di masjid, majelis ilmu di masjid dipelajari dengan baik, kemudian menghasilkan, melahirkan keimanan yang kita akan gunakan sampai kita wafat. Kemudian kita istiqomah, kemudian husnul khotimah dan masuk jannah. Wa bilih mekaten ingkang saged kula aturaken mugi